Bab 2861. Dengan cara ini, setelah menerima perlindungan dari kultivator ruang atas dapat memungkinkan orang ruang atas menyuntikkan energinya ke dalam lingkaran sihir, kemudian membuka gerbang ruang dan pergi ke ruang atas. Saat memikirkan hal ini, Surya sangat bersemangat, karena tidak sulit bagi Surya untuk membuat lingkaran sihir ini. Setelah waktu 2 hari dan semuanya siap, Surya menghubungi Oberon dan bertanya kepada Oberon apakah dia ingin pergi ke ruang atas dengan dirinya untuk berkultivasi atau tidak. Oberon menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Enggak, sekarang aku nggak bisa meninggalkan Pak Lamante." "Surya, maafkan aku." "Kamu." Surya awalnya mengira Oberon adalah orang yang cerdas. Dia seharusnya tahu betul bahwa Lamante tidak menganggapnya sebagai teman. Dalam hal ini, Oberon tidak perlu mengabdi pada Lamante dan menjadi salah satu bidak catur Lamante. "Aku sudah memutuskannya. Aku nggak akan pergi ke ruang atas lagi." "Surya, selamat tinggal, semoga beruntung." Surya melihat punggung Oberon dan merasa sangat menyesal di dalam hatinya. Namun, tidak ada yang bisa mengubah keputusan Oberon. Mungkin Lamante telah menemukan cara lain untuk menenangkan kemarahan Oliver. Jadi, Surya dan Oberon masih belum tewas. Dengan demikian, tidak perlu membuang waktu untuk masalah ini. Surya kembali ke rumah keluarga Roberto, memasang lingkaran sihir di dalam kamarnya, kemudian menyuntikkan aura energinya ke dalamnya. Tiba-tiba, lingkaran sihir itu menyala dan memancarkan cahaya putih yang kuat. Setelah beberapa saat, sosok samar-samar muncul dalam cahaya putih. Kemudian, sosok tersebut berkata dengan nada dingin, "Kultivator di ruang tengah, apa kamu yang ingin menandatangani kontrak jiwa denganku?" "Ya, senior, aku membutuhkan perlindunganmu. Kalau begitu, ayo kita lakukan." Saat berbicara, 2 kontrak jiwa terbang keluar dari sosok samar itu. Yang satu menempel di dahi Surya, sedangkan yang lainnya terbang ke cahaya putih. Dalam sekejap, kedua kontrak jiwa menghilang secara bersamaan. Kemudian Surya tiba-tiba merasakan kekuatan pengaruh mengelilingi tubuhnya. "Ingat, namaku Hayden. Mulai sekarang, kamu berada di bawah perlindunganku. Tapi semua yang aku miliki punya harga yang sesuai. Kalau kamu ingin mendapatkan perlindungan dariku, kamu memerlukan 500.000 koin emas setiap saat." 500.000 koin emas, sebanyak itu. Surya tercengang. Perlu diketahui bahwa terakhir kali dia menukar gelang naga emas di altar Dewa Naga, harganya hanya 200.000 koin emas. Namun, sekarang mendapatkan perlindungan dari kultivator ruang atas justru berharga 500.000 koin emas. Kalau menurutmu itu terlalu banyak, kamu nggak perlu memperbaiki diri." Setelah Hayden selesai berbicara, cahaya putih melintas dan menghilang tanpa jejak. Surya tertegun di sana, tampak tercengang. Meskipun 500.000 koin emas tidak banyak, dia bahkan bisa kembali ke kota utama Barker dan meminta 500.000 koin emas kepada senior Hamdan. Namun, sekarang Surya telah meninggalkan kota utama Barker dan datang ke kota utama Divente. Terlebih lagi, Surya pernah dengan serius berpikir bahwa kekuatan Oberon jauh lebih unggul dari senior Hamdan. Kini, bahkan Oberon pun enggan naik ke ruang atas untuk berkultivasi. Bab 2862. Ini cukup untuk membuktikan bahwa ruang atas adalah tempat yang berbahaya bagi kultivator biasa. Oleh karena itu, Surya bersiap untuk naik ke ruang atas terlebih dahulu. Setelah membangun pijakan di ruang atas, dia akan membawa senior Hamdan untuk pergi ke ruang atas bersama. Ketika saatnya tiba, dengan bantuan Surya, Oberon dan senior Hamdan tidak perlu bekerja terlalu keras. Setelah memahami hal ini, Surya bersiap untuk mendapatkan 500.000 koin emas sendiri. Karena saat Surya keluar dari kota utama Barker, dia sudah membawa 300.000 koin emas. Sekarang, dia hanya perlu mendapatkan 200.000 koin emas lagi agar permohonannya berhasil. Tinggal 2,5 bulan lagi. Jika ingin mendapatkan 200.000 koin emas dalam waktu 2,5 bulan, hampir mustahil jika hanya dengan mengandalkan membunuh binatang buas di pedesaan dan menukar kulitnya dengan koin tembaga. Oleh karena itu, Surya harus memikirkan cara untuk mendapatkan koin emas secepatnya. Kemudian, setelah berpikir seharian,
Surya memutuskan untuk membuat kesepakatan bisnis dengan kultivator tersebut. Surya datang ke pinggiran kota utama di Vente dan melihat ada seorang kultivator yang sedang memukuli kultivator lain dengan serius dan jatuh ke tanah. Surya buru-buru melangkah maju dan bertanya, "Maaf, apa kamu memerlukan bantuanku untuk menyelamatkan hidupmu? Dengan 50 koin emas, aku akan memberi pelajaran pada lawan. Kalau melukainya dengan parah, 100 koin emas. Aku akan memberimu 50 koin emas dan suruh dia untuk jangan membunuhku." Kultivator tersebut buru-buru mengeluarkan 50 koin emas dan menyerahkannya kepada Surya. Surya menyimpan koin emas itu seraya menjawab sambil tersenyum, "Baik. Jangan khawatir, mulai sekarang selama aku di sini, kamu nggak akan mati." Pada saat ini, kultivator yang berdiri di seberang Surya menarik sedikit lengkungan di mulutnya seraya berkata, "Kawan, kalau kamu mendapatkan koin emas seperti ini, apa kamu nggak takut menyebabkan kematian?" Surya menyahut, "Maaf, aku nggak punya dendam. Dengan orang lain, aku cuma berbisnis." Dia sudah membunuh kakakku. Hari ini, aku akan membunuhnya untuk membalaskan dendam kakakku. Kalau kamu masih berakal sehat, pergi dari sini." Setelah mengatakannya, pria itu langsung melancarkan serangan. Surya menggunakan energi pelindung tubuhnya untuk menjatuhkan lawan dengan paksa. Saat melihat betapa kuatnya Surya, pria itu menutupi dadanya dan tidak berani mendekat. "Aku akan memberimu 100 koin emas, lukai dia dengan serius demi aku." "Baik, nggak masalah." Surya menerima 100 koin emas dan melukai pria yang menjadi lawannya dengan parah. Akhirnya, Surya meninggalkan tempat tersebut dan pergi mencari bisnis lain di tempat lain. Dalam satu hari, Surya memperoleh pukul 3 koin emas. Jika terus demikian, seharusnya tidak sulit mendapatkan 200.000 koin emas dalam waktu 2 bulan. 2 bulan berlalu dalam sekejap mata, Surya juga mendapatkan 200.000 koin emas. Pada saat ini, ada seorang kultivator berambut hijau mengambil pedang di tangannya dan bergegas menuju kultivator berambut merah. Surya meraih tangannya seraya berkata, "Cukup, dia sudah terluka parah karena aku. Biarkan dia tetap hidup." Kultivator berambut hijau itu melepaskan tangan Surya, kemudian melotot sambil menyela, "Aku membunuh adik perempuannya. Kalau aku nggak membunuhnya, dia akan membunuhku." Setelah mengatakannya, kultivator berambut hijau menusuk dada kultivator berambut merah dengan pedang. Kultivator berambut merah menatap Surya dengan tatapan kesal seraya mengutuk, kamu pasti akan mendapat balasannya. Aku sangat membencimu." Duar, pria itu meledak dan berubah menjadi bubuk. "Hahaha." Kultivator berambut hijau itu mengangkat kepalanya dan tertawa, kemudian berkata, "Apa hukum surga itu?" "Akulah hukum surga." Saat melihat perlakuan pria itu, Surya membalikkan tangan kanannya dan memegang pedang naga iblis di tangannya. Dia kemudian membunuh kultivator berambut hijau itu dengan satu tebasan pedang. "Dasar brengsek, kamu yang memaksaku melakukan ini." Setelah menarik pedang naga iblis, Surya langsung menuju pegunungan Kaf. Begitu mendaki puncak Brontes, Surya sekali lagi melihat sisa-sisa reruntuhan dair gerbang ruang. Kali ini, Surya membentuk lingkaran sihir dan langsung mengorbankan 500.000 koin emas kepada kultivator ruang atas yang bernama Hayden tersebut. Setelah mendapatkan 500.000 koin emas, Hayden yang ada di bawah cahaya putih terlihat sangat puas. Dia mengangguk dan berkata, "Ya, lumayan, aku sangat puas dengan pengorbananmu. Katakan, apa yang kamu inginkan?" "Pak Hayden, aku menginginkan energimu." "Apa katamu?" "Kamu menginginkan tetesan energi." Bab 2863. "Enggak, aku harap kamu bisa menyuntikkan energi ke dalam lingkaran sihir, membuka gerbang ruang atas dan membantuku naik ke ruang atas untuk berkultivasi." Pada saat ini, bayangan Hayden dalam cahaya putih melihat sekeliling, kemudian dia tiba-tiba menjawab dengan penuh semangat, "Ini pegunungan Kaf di pegunungan Brontes. Kamu benar-benar ingin melawan takdir dan ingin membuka gerbang ruang secara paksa." "Ya, ini keinginanku." Lagi pula, bukankah Pak Hayden yang bilang, 500.000 koin emas ditukar dengan barang yang sama? Sekarang,
Aku cuma berharap Pak Hayden akan melepaskan sebagian energi dan menyuntikkannya ke dalam lingkaran sihir. Bukankah ini cuma permintaan sederhana? Pak Hayden juga nggak bisa memenuhinya. Atau mungkin Pak Hayden juga nggak bisa melakukan ini. Lancang sekali, karena aku sudah berjanji padamu, aku pasti akan menepati janjiku. Tapi sebaiknya kamu memikirkannya lagi. Lagi pula, kamu cuma punya kultivasi 30.000 tahun. Dengan kekuatanmu saat ini, mungkin sulit untuk bertahan hidup di ruang atas. Ini adalah pilihanku sendiri, aku nggak akan menyalahkanmu. Pak Hayden, aku mohon padamu. Baiklah, karena kamu bersikeras melakukannya, kali ini aku akan membantumu. Saat kamu mencapai ruang atas, kamu bisa mencari keberuntunganmu sendiri. Setelah mengatakannya, bola cahaya muncul di tangan kanan Hayden dan kemudian dia membombardir lingkaran sihir dengan bola cahaya itu. Tiba-tiba, lingkaran sihir menyerap energi bola cahaya, memancarkan cahaya putih, lalu lingkaran sihir teleportasi dipulihkan kembali. Terima kasih, Pak Hayden. Cahaya putih menyala, lalu menghilang tanpa jejak. Surya merasa bangga dalam hatinya. Bagaimanapun, kerja kerasnya selama 2 bulan tidak sia-sia. Dia akhirnya membuka lingkaran sihir menuju ruang atas. Duar, pada saat ini, ledakan dahsyat tiba-tiba datang dari arah kota utama di Vente. Surya berbalik dan melihat tornado besar membubung ke langit. Dalam sekejap, seberkas cahaya jatuh dari langit dan mendarat di puncak pegunungan Brontes. Cahaya putih itu menghilang, kemudian Lamantes serta Oberon yang terluka terempas ke tanah. Sudut mulut Oliver melengkung, lalu dia menatap Surya dengan tatapan dingin seraya berkata, "Sepertinya kamu siap untuk meninggalkan ruang tengah. Tapi aku nggak tahu apakah kamu bersedia melihat teman lamamu mati di sampingmu sebelumnya." Omong-omong, itu mereka. Setelah mengatakannya, sorot cahaya jatuh dari langit dan mendarat di sekitar pilar batu. Cahaya putih menghilang, kemudian puluhan kultivator muncul di sekitarnya. Ketika para kultivator melihat Surya, mereka mulai berteriak dan mengutuk. "Ini semua salahmu, kamu membunuh kakakku. Kamu adalah orang yang nggak bisa membedakan mana yang benar dan salah. Kenapa kamu membantu orang jahat membunuh adikku?" Para kultivator ini semuanya adalah anggota keluarga dari para kultivator yang disergap oleh Surya saat sedang menjalankan tugasnya. Meskipun Surya hanya mencegah pihak lain membunuh musuh-musuhnya, paling banyak Surya akan melukai mereka secara serius. Namun, musuh mereka tidak mau melepaskan mereka dan akhirnya membunuh mereka di depan Surya. Surya awalnya mengira meskipun hal seperti itu kejam, semuanya tidak ada hubungannya dengan dirinya. Namun, sekarang anggota keluarga dari para kultivator ini datang mencarinya dan Surya tiba-tiba merasa bersalah. "Kamu orang yang egois. Demi keuntungan dirimu sendiri, kamu justru merugikan saudara kami. Itu nggak bisa dimaafkan. Hari ini, kami nggak akan melepaskanmu. Kamu mati saja di sini." Mata Surya tertuju pada Oliver, kemudian dia berkata dengan nada dingin, "Oliver, apa yang kamu inginkan?" Pada saat ini, Oberon yang terbaring di tanah, menyahut dengan lemah, "Surya, cepat pergi. Kamu nggak bisa mengubah apapun. Kalau kamu tetap di sini, kamu cuma akan mati di tangan Oliver." Sebelum Oberon selesai berbicara, Oliver menginjak lehernya. Pria itu tersenyum aneh, kemudian berkata, "Masih ada orang lain. Kamu akan terkejut saat melihatnya." Setelah berbicara, cahaya putih tiba-tiba jatuh ke tanah. Cahaya putih menghilang, kemudian Connor muncul di depan Surya. Bab 2864. "Connor, ternyata kamu." Surya menunjukkan ekspresi terkejut. Connor mencibir sambil berkata, Surya, kamu sudah mengikutiku selama lebih dari setengah bulan dan kamu kira aku sama sekali nggak menyadarinya, kan? Biar ku beritahu padamu, sebenarnya, ini semua sudah diatur oleh Pak Oliver. Kamu dan Oberon bersekongkol untuk membunuh Ardelo dan berpikir bisa menyembunyikan masalah tersebut. Sayangnya, Pak Oliver sudah mengetahui masalah ini dan sudah merencanakan selama 3 bulan untuk membunuhmu hari ini. Connor kembali berkata, "Surya, bukankah kamu sangat ingin membunuhku? Ayo, selama kamu keluar dari lingkaran sihir,
kamu pasti bisa menyingkirkanku dengan kekuatanmu. Sayangnya, kamu pasti nggak akan menukar hidupmu sendiri untuk itu. Kamu adalah orang yang egois. Walaupun kamu mencapai ruang atas, kamu nggak akan bisa mendapatkan pijakan dengan kultivasimu saat ini. Kamu cuma bisa mati. Connor menatap Surya, berharap dia bisa melahap Surya dalam satu tegukan. Lagi pula, jika bukan karena Surya, dia dan Edmund tidak akan berada dalam situasi seperti sekarang. Di kota utama di Vente, keduanya tidak memiliki identitas atau status dan hanya bisa diintimidasi. Hari ini, akhirnya dia bisa membalas rasa malunya. Terlepas dari apakah Surya pada akhirnya memilih untuk tinggal atau pergi ke ruang atas. Dalam beberapa ribu tahun ke depan, Surya tidak akan bisa kembali ke ruang waktu tengah, bahkan mungkin mati di ruang atas. Dengan demikian, ancaman aslinya akan hilang. Setelah hari ini, Connor dapat kembali ke kota utama Barker. Dia akan kembali ke keluarga Alvaro, menjadi kepala keluarga dan memulihkan identitas serta reputasinya. Pada saat ini, jakun Oberon naik turun ketika dia terbaring di tanah. Kemudian, dia menyahut dengan lemah, "Surya, cepat pergi. Walaupun kamu tetap di sini, itu nggak akan membantu. Kamu nggak dapat mengubah takdir kami. Aku nggak akan menyalahkanmu." "Brengsek!" seru Lamante tiba-tiba berteriak. Dia kembali berseru dengan penuh emosi dan mengutuk, "Tutup mulutmu. Surya, aku perintahkan kamu sekarang untuk membawaku bersamamu." Lamante menatap Surya dengan tatapan dingin, mencoba menggunakan identitasnya sebagai penguasa kota untuk menekan Surya dan membuatnya mematuhi perintahnya. Namun, Lamante sepertinya telah melupakan satu hal, yaitu Surya awalnya tidak bersedia membantunya. Semua itu dilakukan karena Oberon. Sekarang, Lamante berani meneriaki Oberon. Ini sama saja dengan melakukan hal yang tidak sopan. Bagaimana Surya bisa membantunya lagi? Tidak lama kemudian, Surya menatap ke arah Lamante dengan tatapan dingin dan berkata, "Lamante, apa kamu pikir kamu masih bisa memberiku perintah dengan identitasmu saat ini? Cepat pergi." Oberon tiba-tiba berteriak. Pada saat ini, pedang cahaya muncul di tangan Oliver dan tiba-tiba, dihunuskan ke bawah dan langsung menusuk punggung tangan Oberon masuk ke dalam tanah. Darah mengalir keluar, menodai tanah menjadi merah. "Ah!" Oberon mengangkat kepalanya dan menjerit kesakitan. Kemudian Oliver berkata dengan nada dingin, "Kalau ini bisa membuatmu bersikap lebih jujur, aku nggak keberatan menebaskan pedang lagi. Sudah cukup, lepaskan dia. Aku akan keluar sekarang juga." "Jangan, jangan, cepat pergi!" teriak Oberon. Meskipun sudah terluka parah, Oberon tetap berharap Surya bisa pergi. Karena Oberon tahu, meskipun Surya keluar dari lingkaran sihir untuk menyelamatkan dirinya, Oliver juga tidak akan melepaskannya. Melakukannya seperti ini, pada akhirnya hanya akan membuat semua orang mati di sini. Namun, Surya jelas masih bisa bertahan hidup, dia tidak pantas mati. Cahaya putih melintas, lalu pedang cahaya lain menembus punggung tangan kiri Oberon. Kali ini, Oberon menggertakkan gigi, menegakkan tubuhnya, mencoba mengendalikan emosinya dan menahan semua ini. Saat melihat pemandangan ini, Oliver tersenyum samar seraya berkata, "Kalau perkataan Oberon membuatmu ragu-ragu, maka ada satu hal lagi yang mungkin bisa membuatmu berinisiatif untuk keluar dari lingkaran sihir." Oberon sudah menjadi orang yang sekarat dan gak ada lagi minat yang tersisa di tubuhnya. Bab 2865. Edmund, keluarlah. "Baik, Pak Oliver." Tidak lama setelah Oliver selesai berbicara, Jevin berdiri di belakang Oliver. Mulut Jevin sedikit melengkung, dia mengangkat kepalanya dan menatap Surya dengan tatapan dingin. Kemudian dia berkata dengan nada dingin, "Pak Aksa, sudah lama nggak bertemu." "Jevin, kenapa kamu?" "Kamu, benar sekali, aku Edmund. Aku tinggal di keluarga Roberto sepertimu. Sayangnya, kamu nggak mengenaliku." "Haha, tapi kamu nggak perlu bersedih. Lagi pula, aku baru mengetahuinya dari Connor. Kamu, Aksa adalah Surya." "Haha, Pak Surya yang aku hormati, sudah lama nggak bertemu." Saat berbicara, Edmund menunjukkan penampilan aslinya. Dia berlumuran darah dan memegang belati erat-erat di tangannya.
Surya melihat belati itu dan berkata dengan terkejut, belati cahaya dingin. Ini belati yang kuberikan kepada senior Hamdan. Bagaimana bisa muncul di sini bersamamu? Jangan-jangan, hahaha, ya, aku membunuh Hamdan, sahut Edmund dengan senyum jahat di wajahnya. Lalu dia berkata, aku memakai belati cahaya dingin yang kamu berikan kepada Hamdan, senjata yang dianggap sebagai harta karun ini dan menikamnya sampai mati dengan tanganku sendiri. Setiap tetes darahnya terciprat ke tubuhku. Aku cuma ingin kamu tahu kalau pelayanmu yang paling setia itu sudah mati di tanganku. Saat berbicara, sorot mata Edmund menjadi dingin dan dia berseru dengan marah, darahnya adalah rasa malumu. Pada saat ini, Surya gemetar karena marah. Hamdan adalah orang yang paling dekat dengan Surya di ruang tengah. Sekarang dia sudah dibunuh oleh Edmund. Meskipun Surya tahu bahwa tidak ada gunanya keluar dari lingkaran sihir, dia tidak peduli. Arggh, Surya meledak dengan aura energi yang kuat, matanya berubah menjadi merah darah. Dia bergegas keluar dari lingkaran sihir, bergegas menuju Edmund seraya berteriak dengan marah, Edmund, aku akan membunuhmu. Aura naga mengembun menjadi naga putih dan bergegas menuju Edmund. Saat melihat ini, Edmund yang ketakutan buru-buru mundur, menengok ke arah Oliver seraya memohon, Pak Oliver, aku mohon. Tolong bantu aku. Oliver dan Edmund saling menatap. Dalam sekejap, Edmund kehilangan kesadarannya. Tombak naga biru langsung menembus dada Edmund. Kemudian, naga putih itu menyusul Edmund dan mengeluarkan raungan, kemudian menggunakan kekuatan ke atas, ia mengangkat Edmund ke udara. Belati cahaya dingin itu jatuh ke bawah, Surya merunduk untuk menangkap belati itu. Kemudian, dia melompat ke udara dan menangkap Edmund yang telah sadar kembali. Saat ini, aliran darah mengalir dari sudut mulut Edmund, lalu dia memohon, aku mohon, tolong ampuni aku, ini semua ide Oliver. Saat ini, Surya sudah menggila. Dia meraih Edmund, dengan tangan kirinya dan belati cahaya dingin di tangan kanannya. Surya langsung menikam Edmund, lalu berkata dengan nada dingin, berapa kali kamu menikam Hamdan? Cepat katakan padaku, aku menikamnya 360 kali. Seru Edmund. Karena ketakutan, Edmund lupa bahwa orang yang berdiri di depannya adalah Surya. Dia secara naluriah mengatakan yang sebenarnya tentang pembunuhan Hamdan. Tiba-tiba, amarah Surya meledak, lalu dia menggertakkan gigi dan berteriak, kalau begitu aku akan menikammu 3.600 kali. Aku akan membuatmu membayar harganya 10 kali lipat. Setelah mengatakannya, dua inkarnasi muncul di tubuh Surya. Ketiga sosok Surya mengepung Edmund dan menikam Edmund dengan belati cahaya dingin di tangan mereka. Dalam 1 menit, ribuan lubang darah muncul di tubuh Edmund. Edmund pun benar-benar berubah menjadi pria berdarah. Bab 2866. Dalam waktu kurang dari 3 menit, Surya menikam Edmund dengan 3.600 tusukan. Pada akhirnya, Edmund sudah kehabisan darah di tubuhnya, tetapi dia masih sadar. Ah! Surya mengangkat kepalanya dan berteriak dengan marah, pikirannya dipenuhi kenangan masa lalunya bersama Hamdan. Tidak lama kemudian, aura naga yang mengamuk menembus tubuh Edmund. Lalu, dengan suara ledakan yang keras, tubuh Edmund berubah menjadi bubuk dan terbawa angin. Prok, prok, prok. Oliver tidak mengambil tindakan secara langsung. Dia sepertinya menghargai apa yang dilakukan Surya. Dia bertepuk tangan dan berkata sambil tersenyum, Connor dan Edmund merencanakan pembunuhan Hamdan bersama-sama. Aku serahkan dia padamu. Setelah mengatakannya, Oliver meraih Connor dan melemparkannya langsung ke udara. Surya melintas dan muncul di depan Connor. Dalam sekejap, pedang naga iblis menembus dada Connor. Connor menatap Surya dengan sangat ketakutan, tidak percaya bahwa kekuatan Surya telah meningkat pesat dalam waktu sesingkat itu. Pada akhirnya, Connor begitu ketakutan hingga matanya kabur dan tewas seketika. Duar, tubuh Connor meledak dan berubah menjadi bubuk yang tak terhitung jumlahnya. Tidak lama kemudian, Surya berubah menjadi bayangan dan tiba-tiba muncul di depan Oliver. Dia mengangkat pedang naga iblis di tangannya, mengarahkannya ke Oliver seraya berkata, aku ingin kamu segera melepaskannya. Kalau enggak, aku akan membunuhmu sekarang juga. Dihadapkan ancaman Surya,
Oliver justru tidak takut sama sekali. Dia menjawab dengan ekspresi jijik di wajahnya, "Apa menurutmu kamu memenuhi syarat untuk bernegosiasi denganku? Aku khawatir, meskipun kamu bersedia, mereka yang nggak akan bersedia. Surya, kembalikan nyawa kakakku. Surya, aku akan membunuhmu untuk membalaskan dendam adikku." Saat melihat Surya berjalan keluar dari lingkaran sihir, puluhan kultivator bergegas maju. Surya mengendalikan aura naga dan membentuk naga putih. Dengan menggunakan kekuatan ke atas, Surya mengangkat semua orang ke udara. Tidak lama kemudian, naga putih yang mengamuk itu mengeluarkan suara raungan di udara. Roar, duar, duar, puluhan kultivator semuanya meledak dan mati akibat serangan naga putih. Surya turun dari udara, menatap Oliver lagi sambil berkata, "Sekarang, aku sudah memenuhi syarat seperti yang kamu minta." "Hahaha, dasar sombong. Aku akan membunuhmu dulu." Oliver bergegas ke arah Surya, sementara Surya menebas dengan pedangnya. Oliver tiba-tiba melambaikan tangannya, lalu energi pedang Surya berubah menjadi bubuk dan menghilang. Dalam sekejap, Oliver mendatangi Surya, meraih leher Surya dan mengangkatnya. "Musnahlah, Surya." Dengan suara gemuruh, bola cahaya putih muncul di telapak tangan Oliver. Namun, pada saat ini, sosok cahaya putih tiba-tiba muncul di lingkaran sihir. Detik berikutnya, cahaya putih itu terbang ke depan dan menamparkan Oliver, lalu meraih Surya dan terbang kembali ke lingkaran sihir. "Brengsek, aku ingin kamu melihat Oberon mati di depanmu." Oliver berteriak marah, lalu melemparkan Oberon ke udara dan meluncurkan bola cahaya putih. Bola cahaya itu meledak saat menyentuh Oberon. Oberon berteriak keras, "Cepat pergi." Duar, bab 2867. Ledakan dahsyat itu langsung mengubah Oberon menjadi bubuk. Hampir pada saat yang sama, cahaya putih lingkaran sihir naik ke langit dan menghilang. Cahaya putih melintas di depan mata Surya dan mendarat di area bersalju. Salju tebal beterbangan di langit. Surya tergeletak di tanah dan tidak bisa menahan untuk memuntahkan seteguk darah. Saat memikirkan kembali apa yang terjadi sebelumnya, Surya merasakan rasa sakit yang luar biasa. Saat ini, terdengar suara langkah kaki dari depan. Setelah beberapa saat, seorang pria jangkung mendatangi Surya. Dia menatap Surya dengan wajah ramah dan bertanya, "Bagaimana? Apa kamu baik-baik saja?" Surya mengangkat kepalanya dan melihat ke arah orang tersebut dan ternyata kultivator yang baru saja menyelamatkannya adalah Hayden. "Aku baik-baik saja. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Aku cuma, omong-omong, ini ruang atas, kan?" "Benar, ini adalah ruang atas," jawab Hayden. Surya mencoba untuk berdiri dari tanah, tetapi dia terjatuh lagi oleh gravitasi yang tiba-tiba meningkat puluhan kali lipat. Aura energi ruang atas lebih kuat daripada aura energi ruang tengah. Setiap kultivator yang baru saja tiba di ruang atas akan mengalami proses transformasi yang menyakitkan. Surya pernah mengalami hal yang sama di ruang tengah, tetapi kali ini berbeda. Selama pertarungan sebelumnya, organ dalam Surya telah terluka parah oleh aura energi kuat yang dikeluarkan oleh Oliver. Pada saat ini, setiap napas yang dihirup sangat membuat Surya kesulitan. Surya tersenyum sedih seraya berkata, "Sepertinya Oberon benar. Nggak semua orang cocok untuk berkultivasi di ruang atas. Pak Hayden, maafkan aku mungkin nggak bisa bertahan lagi. Aku harap kamu menyalahkan aku." "Aku tahu." Hayden menjawab dengan tenang, "Demi menyelamatkan temanmu, kamu nggak ragu-ragu untuk melawan Oliver. Orang itu adalah kultivator yang sangat kuat. Dia sudah berkultivasi selama 500.000 tahun. Sayang sekali, dia selalu menolak untuk naik ke ruang atas. Kalau kamu bertarung dengan rubah tua ini, itu sama saja seperti memukul batu dengan telur." Hidung Surya terasa sakit, dia membenamkan kepalanya ke tanah dan berkata, "Maaf, aku juga nggak ingin melakukan ini, tapi aku sudah mencoba yang terbaik." Hayden berkata, "Jangan khawatir, aku nggak akan membiarkanmu mati. Aura energi khusus di tubuhmu membuatku merasakan ada perbedaan dalam dirimu. Kalau tebakanku benar, kamu pasti seorang kultivator klan naga. Kebetulan aku pernah berteman dengan seorang kultivator klan naga. Sebagai teman,
Dia memberiku 3 pil aura naga. Aku sudah menggunakan 2 pil sebelumnya dan efeknya sangat bagus, sekarang tersisa 1 lagi. Selama aku memberikannya kepadamu, kamu tetap bisa hidup. Hayden membalikkan tangan kanannya, lalu pil kuning muda muncul di tangannya. Terima kasih. Ucap Surya hendak mengulurkan tangan untuk mengambilnya, tetapi Hayden tiba-tiba menarik tangannya dan berkata, sebenarnya, aku nggak seharusnya memanfaatkan bahaya dari orang lain, tapi pil ini juga berharga. Kalau aku memberikannya padamu, berapa banyak kekayaan dan koin emas yang bisa kamu berikan padaku? 5 juta koin emas. Enggak, 50 juta koin emas. 500 juta, selama kamu bisa membiarkanku tetap hidup, aku bisa memberikannya padamu. Entah berapa banyak koin emas yang kamu inginkan, akan kuberikan padamu. Mendengar ini, Hayden merasa sangat senang. Namun, dia sepertinya tidak mempercayai Surya, lalu berkata, begini saja, aku akan memberimu pil aura naga. Ini, sebagai gantinya, kamu harus memberikan 50 juta koin emas untukku di masa depan. Bagaimana? Enggak masalah. Surya mengambil pil aura naga dari Hayden dan langsung meminumnya. Tidak lama kemudian, Surya merasakan panas di perutnya, lalu arus hangat mengalir ke seluruh tubuhnya, terus-menerus memperbaiki dan meningkatkan berbagai kemampuan tubuhnya. Surya bahkan bisa merasakan dengan jelas bahwa organ dalamnya pulih dengan sangat cepat. Hal ini memberi harapan pada Surya. 1/4 jam kemudian, Surya hampir tidak bisa duduk di tanah dan dia segera menyilangkan kaki dan mengatur pernapasannya. 1 jam kemudian, luka di tubuhnya telah pulih sepenuhnya, lalu Surya berdiri dari tanah dengan tidak percaya. Dengan bantuan pil aura naga, Surya beradaptasi dengan aura energi ruang atas dan gravitasi puluhan kali lipat dari ruang tengah dengan cepat. Melihat hal ini, Hayden mengangguk sambil berkata, benar, sepertinya tubuhmu memang sangat kuat. Apa kamu bisa memberitahuku sudah berapa tahun kamu berkultivasi di ruang tengah? Kenapa kamu ingin pergi ke ruang atas? Aku sudah berkultivasi di ruang tengah selama 30.000 tahun. Sekarang aku ingin pergi ke ruang atas, untuk berkultivasi dan meningkatkan diri. Tujuanku adalah menjadi budak penjaga ruang, karena dengan cara ini aku bisa kembali ke ruang bawah, kembali ke dunia tempat aku dulu berada dan menyelamatkan dunia itu. Bab 2868. Setelah mendengar perkataan Surya, Hayden tidak bisa menahan tawa keras, kemudian berkata, dengan 30.000 tahun kultivasi, kamu sudah berani naik ke ruang atas untuk berkultivasi. Nyalimu sangat besar, tapi yang sulit dipahami adalah kamu jelas ingin kembali ke ruang bawah. Kamu harus tahu kalau dari masa lalu sampai saat ini, bahkan di masa depan, ada banyak sekali kultivator yang ingin pergi ke ruang atas untuk berkultivasi. Hampir nggak ada kultivator yang ingin kembali ke ruang bawah atau ruang tengah. Sedangkan kamu justru memberitahuku kalau kamu ingin kembali ke ruang bawah. Haha, ini benar-benar mimpi yang cuma bisa dimiliki oleh seorang anak kecil. Sudahlah, sepertinya perkiraanku salah. Mulai sekarang, kamu bisa tinggal di sini dan menjaga gunung salju untukku. Kadang-kadang aku pergi ke kota untuk jalan-jalan dan aku akan pergi selama sekitar 100 tahun. Kamu bisa tinggal di sini dan berkultivasi sambil bekerja untukku. Saat kamu sudah berkultivasi 100.000 tahun, aku nggak akan pernah menghentikanmu untuk pergi dari sini. Setelah berbicara, Hayden berbalik dan pergi. Surya melihat punggung Hayden, lalu berteriak dengan keras, Pak Hayden, aku berjanji kalau aku akan berkultivasi dengan sungguh-sungguh. Aku juga berjanji akan mendapatkan 50 juta koin emas untukmu sebagai hadiah karena sudah menyelamatkan hidupku. Hayden tidak menengok ke belakang, tetapi hanya mengulurkan tangannya. Bagaimanapun, dalam pandangan Hayden, semua ide Surya terlalu naif. Hayden awalnya ingin menukar pil aura naga dengan beberapa koin emas, tetapi meskipun Surya tidak dapat mendapatkan koin emas, Hayden juga tidak akan marah. Kemudian, setelah berhubungan selama beberapa waktu, Surya mengetahui bahwa ini adalah dunia naga biru yang merupakan salah satu dari 3 dunia di ruang atas. Ada 3 dunia dalam ruang atas, 2 dunia sisanya adalah dunia naga emas dan dunia naga perak. Konon katanya orang yang dapat memberi nama dunia adalah penjaga ruang.
Karena ketiga dunia tersebut terkait dengan klan naga, banyak kultivator yang menduga bahwa dulu pernah ada penjaga ruang klan naga. Namun, karena sudah lama sekali dan karena organisasi pembunuh naga telah muncul di tiga dunia besar, klan naga dan para kultivatornya telah diintimidasi hingga mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Di tiga dunia besar, mereka tidak berani mengungkapkan identitas mereka sebagai klan naga sesuka hati. Oleh karena itu, semua kultivator percaya bahwa mantan penjaga ruang klan naga telah dibunuh karena alasan khusus dan telah memasuki dunia reinkarnasi lagi. Di dimensi alam semesta, terdapat perbedaan antara dunia reinkarnasi dan dunia kultivator. Orang-orang di dunia reinkarnasi dilahirkan, tua, sakit dan mati. Orang-orang di sana hanya bisa hidup singkat dan kemudian pergi dengan penyesalan, mirip dengan ruang bumi. Perbedaan antara dunia kultivator dan dunia reinkarnasi adalah bahwa kultivator di dunia kultivator dapat memperpanjang umurnya melalui kultivasi dan bahkan bisa menjadi abadi. Selama mereka tidak berkonflik dengan orang lain, maka mereka dapat bertahan selamanya. Namun, kultivator lebih agresif, sehingga banyak kultivator tewas dalam pertarungan. Meskipun demikian, umur para kultivator ini jauh melebihi umur orang biasa di dunia reinkarnasi. Bagaimanapun, berkultivasi membutuhkan banyak waktu. Seorang kultivator biasa harus berkultivasi setidaknya selama ratusan tahun sebelum dia berani bertarung dengan orang lain. Ratusan tahun adalah masa hidup yang tidak dapat dicapai oleh manusia biasa di dunia reinkarnasi. Ruang atas adalah ruang yang hanya dapat diinjak oleh kultivator, jadi ini merupakan dunia kultivator. Surya belajar dari Hayden bahwa ada banyak kesamaan antara ruang atas dan ruang tengah. Koin emas bersifat universal dan setiap dunia memiliki banyak kota utama yang berbeda. Di sana, juga ada kota pembunuhan dan kota keadilan. Ada banyak perbedaan antara ruang atas dan ruang tengah. Perbedaan terbesarnya adalah kultivator dapat membuat tempat tinggal sendiri sesuai dengan kekuatannya sendiri. Jika seorang kultivator suka tinggal di laut, maka dia dapat membuat pulau kecil dan berkultivasi di pulau tersebut. Bab 2869. Setiap kultivator yang dapat membuat tempat tinggal adalah seorang kultivator yang sangat berkuasa. Gunung bersalju tempat Surya dan Hayden berada merupakan tempat tinggal yang dibuat oleh Hayden sendiri menggunakan kekuatan kultivasinya. Surya awalnya mengira tempat ini merupakan area yang tertutup es dan salju. Namun, secara sekilas dia melihat ada padang rumput hijau di kaki gunung. Pemandangan di sana sangat berbeda dengan di sini, bahkan bisa dibilang itu seperti berada di dua musim yang sangat berbeda. Jika Hayden tidak mengingatkannya, Surya bahkan tidak akan percaya bahwa ini nyata. Kebanyakan kultivator dapat membuat tempat tinggal di luar kota utama. Menurut aturan ruang atas, kultivator manapun yang masuk ke kediaman kultivator tersebut tidak akan menerima perlindungan. Oleh karena itu, selama seorang kultivator menerobos masuk ke kediaman orang lain, meskipun seseorang membunuhnya, dia tidak akan dihukum oleh kota utama. Oleh karena itu, meskipun Surya hanya memiliki 30.000 tahun kultivasi dan bahkan tidak dapat mencapai titik awal kultivasi 100.000 tahun di ruang atas, dia tidak akan berada dalam bahaya. Selama Surya tidak keluar dari pegunungan yang tertutup salju, Hayden juga berkali-kali mengingatkan Surya tentang masalah ini. Surya kemudian mengetahui bahwa sangat mudah bagi Hayden untuk mendapatkan koin emas. Alasan mengapa dia menandatangani kontrak jiwa dengan Surya yaitu karena dia bosan. Lagi pula, para kultivator di ruang atas seringkali sudah berkultivasi selama ratusan ribu tahun. Selama ratusan ribu tahun berkultivasi terus-menerus, jika tidak menemukan kesenangan untuk diri sendiri, itu akan terlalu membosankan. Selama 5 tahun mereka berkumpul, meskipun Hayden sangat memperhatikan Surya dan memberitahunya banyak prinsip tentang bertahan hidup di ruang atas, Surya selalu waspada terhadap Hayden. Lagi pula, apa yang dia alami di masa lalu membuat Surya selalu berhati-hati. Jadi dia bisa lanjut, untuk tetap hidup dengan bertahan. Tujuan Surya sangat sederhana, dia akan terus berkultivasi, akan meningkatkan kekuatan kultivasinya dan membuat kemajuan. Pada akhirnya, dia akan diperhatikan oleh penjaga ruang dan dijadikan budaknya.
Jika dia benar-benar memiliki kesempatan untuk menjadi budak penjaga ruang, Surya dapat menemukan kesempatan untuk mengajukan permintaan kepada mereka. Pada saat itu, dia bisa kembali ke ruang masa lalu dan kembali ke kota utama di Vente di ruang tengah, lalu menemui Oliver di puncak pegunungan Brontes. Kematian Oberon dan Hamdan membuat Surya menyalahkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, Surya bertekad untuk kembali ke pegunungan Brontes dan mengubah nasib Oberon dan Hamdan. Karena Surya memiliki dunia cermin perunggu dan berkultivasi di dunia cermin perunggu dapat mencapai hasil 1000 kali lipat dari yang lain. Jika berkultivasi di luar selama 1 tahun, maka setara dengan berkultivasi selama 1000 tahun di dunia cermin perunggu. Oleh karena itu, kultivasi 70.000 tahun hanyalah 70 tahun bagi Surya. Hayden harus tinggal di kota utama selama ratusan tahun setiap kali pergi, sehingga dia dapat memanfaatkan waktu tersebut untuk berkultivasi dan terus meningkatkan kultivasinya. Di pertengahan tahun kelima, Hayden mengusulkan agar Surya pergi ke kota utama Skadif. Kali ini Hayden akan mengunjungi kota utama Skadif selama 200 tahun karena dia ingin bertemu teman lama, jadi dia akan menghabiskan 100 tahun tambahan di kota utama. Hayden berkata, "Aku sudah jauh dari rumah selama 200 tahun terakhir. Aku harap kamu bisa berkultivasi dengan baik dan nggak mengecewakan harapanku terhadapmu." "Aku mengerti, Pak Hayden," jawab Surya mengangguk penuh semangat, tetapi dia sudah memiliki ide di benaknya. Bagaimanapun juga, 200 tahun kultivasi di dunia cermin perunggu sama dengan 200.000 tahun kultivasi penuh. Bab 2870. Setelah Hayden pergi, Surya menghabiskan beberapa hari dengan tenang. Dia yakin Hayden tidak akan kembali untuk saat ini. Surya mengeluarkan cermin perunggu dan merapalkan mantra, kemudian cermin perunggu itu mulai segera menyerap aura energi ruang di sekitarnya. Surya melihat ke cermin perunggu yang memancarkan cahaya keemasan, lalu tiba-tiba ada keraguan di hatinya. Karena dunia cermin perunggu ini dapat mengubah laju aliran ruang dan waktu, mengapa harta berharga ini muncul di ruang yang lebih rendah seperti ruang bumi? Senjata ajaib ruang dan waktu sangat langka di ruang atas. Bahkan kultivator di ruang atas menganggapnya sebagai harta karun. Mengapa mereka muncul di ruang bawah? Ada juga senior Zoni dan Master Alcott yang awalnya berkultivasi di ruang atas. Mengapa mereka rela melepaskan aura energi ruang atas yang sangat berharga ini dan kembali ke ruang bumi untuk berkultivasi di sana? Sekarang Surya telah berkultivasi di 3 ruang yang berbeda, ruang bawah, ruang tengah dan ruang atas. Oleh karena itu, Surya memiliki pemahaman yang relatif jelas tentang karakteristik ketiga ruang yang berbeda tersebut. Aura energi ruang bawah sangat tipis dan itu hanya berupa aura ringan. Aura energi di ruang tengah ratusan kali lebih kaya dibandingkan di ruang bawah. Selain itu, terdapat aroma samar pada aura energi tersebut. Aura energi ini dapat mengalir ke 6 arah, yaitu depan, belakang, kiri, kanan, atas dan bawah. Aura energi di ruang atas lebih kaya dibandingkan dengan di ruang tengah, serta terdapat aroma yang khas dan unik pada aura energi. Aroma itu dapat membuat kultivator menjernihkan pikiran dan penglihatannya, serta merasa nyaman. Aura energi di sini tidak hanya mengalir ke 6 arah, depan, belakang, kiri, kanan, atas dan bawah. Namun, juga menyatu dengan ruang, seolah-olah aura energi dan ruang adalah satu kesatuan. Jika bicara soal kultivasi saja, bantuan ruang atas jauh lebih besar dibandingkan bantuan ruang tengah dan ribuan kali lebih banyak dibandingkan bantuan ruang bawah. Secara logika, seperti yang dikatakan Hayden, hampir tidak ada kultivator yang datang ke ruang atas yang bersedia kembali ke ruang tengah dan ruang bawah. Sekalipun ia kembali ke ruang tengah dan ruang bawah, mereka pasti akan terbang kembali ke ruang atas dengan sangat cepat. Namun, senior Alcott dan Zoni selalu berada di ruang bumi. Surya tidak tahu kenapa mereka tinggal di sana. Mungkin itu kampung halaman mereka, jadi mereka rela kembali ke ruang bumi. Faktanya, Surya juga memiliki pemikiran yang sama. Selain itu, Surya tidak dapat menemukan alasan yang lebih baik. Setelah beberapa saat, cermin perunggu menyerap cukup energi dan mengirimkan gelombang energi yang mengejutkan. Mengetahui bahwa waktunya hampir habis,
Surya buru-buru merapal kari mantra, berubah menjadi cahaya putih dan memasuki dunia cermin perunggu. Cermin perunggu segera kembali ke tampilan aslinya, dan mendarat di tempat tidur. Di dunia cermin perunggu, Surya menyilangkan kaki, mengatur napas dan memulai kultivasinya sendiri. Waktu seorang kultivator berlalu sangat cepat, karena kecepatan ruang dan waktu di dunia cermin perunggu 1000 kali lipat dari kecepatan di luar. Oleh karena itu, 1 tahun di luar setara dengan 1000 tahun akan berlalu di dunia cermin perunggu. Seiring berjalannya waktu, tingkat kultivasi Surya berangsur-angsur meningkat. Ketika mencapai tingkat kultivasi 100.000 tahun, Surya tiba-tiba memahami karakteristik ruang atas dan langsung bersemangat. Karena senior Zoni pernah memberitahu Surya, bahwa aura naga dan ruang saling menyatu. Aura energi di ruang atas tidak hanya dapat mengalir ke segala arah, tetapi pada akhirnya dapat menyatu ke dalam ruang. Ini juga berarti bahwa aura energi ruang atas pada dasarnya adalah jenis aura naga yang khusus. Namun, karena aura naga ini sangat istimewa dan murni, para kultivator tidak mengetahui bahwa itu adalah aura naga. Adapun 3 dunia besar di ruang atas, dunia naga emas, dunia naga perak dan dunia naga biru, jika Surya menebak dengan benar, ketiga dunia ini seharusnya masing-masing diciptakan oleh 3 kultivator klan naga. Namun, meskipun setiap dunia memiliki karakter naga dalam namanya, para kultivator ruang atas tidak tahu apa-apa dan tidak mengaitkan ketiga dunia ini dengan klan naga. Bab 2871. Surya merasa ini sangat konyol dan dia juga merasa sangat bersemangat pada saat yang sama. Bagaimanapun, aura naga khusus sangat bermanfaat bagi kultivator klan naga. Surya merasa pemahamannya telah meningkat pesat dan dia bisa mengerti banyak bidang yang tidak mungkin dipahami sebelumnya. Bahkan teknik naga dewa, yang pernah dianggap sebagai teknik yang sangat kuat oleh Surya. Kini tampaknya teknik itu hanya menggunakan beberapa karakteristik dasar aura naga dan bukan merupakan teknik yang benar-benar canggih. Saat ini, Surya tiba-tiba teringat pada Leighton yang ditemuinya di ruang tengah. Leighton juga seorang kultivator klan naga. Tentang dimensi naga terperangkapnya, akhir-akhir ini Surya juga sudah mendapatkan pemahaman. Mungkin, selama Surya terus berkultivasi dalam jangka waktu tertentu, dia pasti bisa sepenuhnya memahami dimensi naga terperangkap. Selama 100.000 tahun kultivasi berikutnya, Surya terus mencoba memahami dimensi naga terperangkap tersebut. Akhirnya, setelah 70.000 tahun, Surya menyadari arti sebenarnya dari dimensi naga terperangkap. Dimensi naga terperangkap adalah menciptakan dimensi tersendiri dalam dimensi alam semesta. Dimensi ini dapat menjadi bagian dari dimensi alam semesta dan juga dapat menjadi dimensi tambahan di luar dimensi alam semesta. Dimensi naga terperangkap yang dipahami Leighton saat itu sebenarnya adalah dimensi khusus yang tercipta di tepi dimensi alam semesta. Faktanya, Leighton hanya menyadari sebagian dari arti sebenarnya dari aura naga dan tidak memahami aura naga sepenuhnya. Kini, pemahaman Surya tentang aura naga sudah cukup baginya untuk menciptakan dimensi yang unik dalam dimensi alam semesta dan di tepi alam semesta. Saat memikirkan hal ini, Surya membuka matanya, berdiri dan merapalkan mantra di mulutnya. Tiba-tiba, aura naga di sekitarnya mengembun, lalu dimensi yang terpisah muncul dan menyelimuti Surya di dalamnya. Namun, kecepatan aliran dimensi ini sama dengan kecepatan aliran dimensi luar, jadi Surya tidak bisa berkultivasi di sini. Surya berusaha membuat dimensi menjadi tidak terlihat. Seekor burung terbang melewati ruang kubus tempat Surya berada, tetapi tidak menabrak dinding yang memisahkan Surya dengan dimensi. Hal ini pasti membuat Surya sangat bersemangat. Bagaimanapun, keberhasilan menciptakan dimensi khusus ini berarti Surya dapat berintegrasi dengan dimensi. Kecuali, musuh memiliki kekuatan kultivasi untuk menerobos dimensi dan dia tidak akan mampu mengalahkan Surya. Pada saat ini, sebuah ide tiba-tiba muncul di benak Surya. Pikirannya bergerak, dimensi di mana Surya berada seketika muncul di tepi dimensi alam semesta. Surya berbalik dan melihat kegelapan tak berujung di luar, yang tampak seperti kehampaan. Saat menarik pandangannya, Surya melihat dimensi alam semesta di depannya. Dalam dimensi alam semesta, dunia naga biru terlihat jelas. Detik berikutnya, sambil berpikir,
Surya kembali ke dunia cermin perunggu. Dalam 30.000 tahun berikutnya, Surya terus meningkatkan pemahamannya tentang aura naga serta tentang dimensi. Sementara kekuatan kultivasinya berangsur-angsur meningkat, Surya menemukan bahwa dia sebenarnya memiliki kekuatan untuk mengubah laju aliran dimensi. Dalam dimensi naga terperangkap yang diciptakan oleh Surya, dia dapat meningkatkan laju aliran dimensi hingga 10 kali lipat laju aliran dimensi luar. Namun, ini sudah menjadi batas Surya. 200 tahun berlalu dengan cepat dan Surya juga memperoleh 200.000 tahun kultivasi di dunia cermin perunggu. Sehari sebelum Hayden kembali, Surya bersiap untuk meninggalkan dunia cermin perunggu. Namun, pada hari ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi di dunia cermin perunggu. Ketika Surya sedang duduk bersila di tanah dan mengatur napasnya, di ruang terbuka yang hanya beberapa meter dari Surya, aliran udara membawa butiran debu dari ruang sekitarnya. Butiran debu ini terkumpul dan mulai membentuk kembali, yang muncul pertama kali adalah kaki, lalu betis, paha, pinggang, leher dan terakhir wajah. Bab 2872. Dalam waktu kurang dari 1 menit, iblis malam keempat dalam ruang tanpa malam dan wanita kesayangannya Yosefa terbentuk kembali. Keduanya bangkit kembali. Saat melihat pemandangan familiar di dunia cermin perunggu, mereka saling tersenyum pada saat ini. Surya juga merasakan aura energi yang kuat dari kedua orang tersebut. Surya tiba-tiba membuka matanya dan melihat tanpa malam dan Yosefa muncul di hadapannya. Surya pun langsung tercengang. Senior tanpa malam, Yosefa. Kalian, Surya tiba-tiba berdiri, menatap mereka berdua, lalu terdiam beberapa saat. Yosefa membungkuk hormat kepada Surya, lalu berkata sambil tersenyum, "Pak Surya, sudah lama nggak bertemu." Dibandingkan dengan kelembutan Yosefa, saat ini tanpa malam selalu memasang wajah dingin. Dia langsung melepaskan aura energi yang kuat seraya berkata, "Surya, kesepakatan di antara kita sudah selesai. Sekarang, aku ingin mengambil cermin perunggu ini kembali. Kamu nggak diizinkan untuk menceritakan hal ini kepada siapapun di masa depan. Kalau nggak, aku akan membunuhmu." "Apa?" Surya tiba-tiba membeku dan menjawab, "Senior tanpa malam, belum pernah ada kesepakatan antara kita. Kamu, dunia cermin perunggu ini, bukankah kamu sudah memberikannya kepadaku? Kenapa, sekarang kamu ingin mengambilnya lagi? Dunia cermin perunggu ini sangat penting bagiku. Aku sangat membutuhkannya." Pada saat ini, Surya berharap dia bisa melebarkan sayapnya dan kembali ke ruang tengah dalam sekejap, saat Oberon terbunuh. Namun, saat ini Surya masih jauh dari kata mampu untuk melakukannya, kecuali dia bisa meningkatkan tingkat kultivasinya lebih dulu. Hayden pernah berkata kepada Surya, jika ingin menjadi budak penjaga ruang, dia harus memiliki setidaknya 2 juta tahun kultivasi. Sekarang Surya hanya memiliki 230.000 tahun kultivasi. Meskipun berkultivasi di dunia cermin perunggu, tetap masih membutuhkan waktu lebih dari 1.800 tahun. Jika cermin perunggu tiada, Surya hanya bisa berkultivasi selama 1,8 juta tahun lagi. Kematian Hamdan dan Oberon membuat Surya merasa sangat bersalah. Jika Surya diizinkan berkultivasi selama 1,8 juta tahun lagi dan menanggung rasa sakit yang ditimbulkannya dalam waktu yang lama, ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh Surya. Diperlukan 1,8 juta tahun kultivasi lagi untuk kembali ke ruang tengah. Jika demikian, lebih baik membunuh Surya. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, Surya tidak bisa kehilangan cermin perunggu ini. Tanpa malam menyahut dengan wajah dingin, aku tahu kamu nggak akan setuju. Tapi sayangnya, meskipun kamu nggak setuju, aku akan tetap mengambil cermin perunggu ini." Saat mendengarnya, Surya seperti kehabisan seluruh tenaganya dalam sekejap. Dia menekuk lututnya dan berlutut di depan tanpa malam sambil menjatuhkan diri seraya berkata, "Senior tanpa malam, tolong jangan ambil cermin perunggu itu dan berikan kesempatan padaku lagi." Tanpa malam mengerutkan kening sambil menatap Surya. Dia menjawab dengan wajah dingin, "Aku bisa memberimu kesempatan, tapi aku cuma bisa memberimu satu kesempatan untuk menantangku. Kalau kamu bisa mengalahkanku, aku bisa meninggalkan cermin perunggu ini, tapi kalau kamu nggak bisa mengalahkanku, maafkan aku
aku akan mengambil cermin perunggu itu kembali. Saat mendengar ini, seluruh tubuh Surya gemetar, lalu dia menyahut, karena kamu yang bilang, kalau begitu aku nggak akan bersikap sopan. Saat berbicara, Surya berdiri dan langsung mengeluarkan aura energi yang kuat. Kali ini, Surya menggunakan semua kekuatan kultivasinya, lalu, menyahut dengan nada dingin, senior tanpa malam, meskipun aku nggak tahu kamu menggunakan teknik apa untuk bangkit kembali, tapi aku sudah mengecewakanmu. Aku bukan lagi seperti aku yang ada di ruang bumi, aku sudah menjadi kultivator ruang atas dengan kultivasi 200.000 tahun. Surya awalnya mengira dengan memamerkan kekuatannya, maka akan mengintimidasi tanpa malam. Namun, yang mengejutkan Surya, tanpa malam justru tidak bereaksi sama sekali. Tanpa malam mendengus dingin sambil menjawab, apa menurutmu aku adalah orang yang sama seperti aku di ruang bumi? Aku sudah terperangkap dalam ruang bumi selama 5 juta tahun. Kali ini, aku akhirnya punya kesempatan untuk kembali ke ruang atas. Aku ingin mendapatkan kembali semua yang aku punya. Setelah berkata demikian, tanpa malam melepaskan aura energi yang kuat, lalu aura energinya menyapu seperti angin kencang. Angin kencang berembus di samping telinga Surya dan mengacak-acak rambut panjangnya. Tidak lama kemudian, tanpa malam menahan napasnya sambil berkata, jadi, sekarang, apa kamu sudah siap? Aku hitung sampai 3, tantangan akan dimulai. Selain itu, aku nggak ingin membuang waktu, dan nggak ingin memberimu kesempatan kedua. Jadi, aku harap kamu bisa melakukannya dengan baik. Bab 2873. 1, 2, 3. Tantangan dimulai. Cahaya dingin keluar dari mata tanpa malam. Pada saat yang sama, Surya berubah menjadi bayangan dan bergegas menuju tanpa malam. Dia membalik tangan kanannya, kemudian pedang naga iblis muncul di tangannya dan kemudian dia melompat ke udara. Saat Surya hendak menghunuskan pedangnya ke udara, tanpa malam mengangkat tangannya perlahan dan membuka kelima jarinya. Tiba-tiba, ruang hitam berbentuk bola mengembun di sekelilingnya. Surya terjebak di dalam ruang hitam, lalu energi di tubuhnya terkuras dengan kecepatan yang mencengangkan. Tidak lama kemudian, tanpa malam tiba-tiba mengepalkan tangan kanannya dengan erat, lalu terdengar suara ledakan keras. Gelombang energi yang kuat menyebar, kemanapun gelombang energi itu menyapu, bangunan di sekitarnya langsung berubah menjadi bubuk. Pakaian Surya terkoyak, bahkan baju besi cahayanya juga hancur dan berserakan di tanah. Bruk, Surya terjatuh dengan keras ke tanah, tanpa malam menarik tangannya kembali. Dia menatap Surya dengan acuh tak acuh seraya berkata, kamu yang meminta ini, kamu sudah cukup mendapatkannya, ambil barang-barangmu dan pergi dari dunia cermin perunggu. Setelah mengatakannya, tanpa malam melambaikan tangannya, lalu Surya muncul di kamarnya yang ada di gunung salju. Tidak lama kemudian, tanpa malam pergi bersama Yosefa dan sosoknya menghilang ke langit di luar tanpa jejak. Surya berbaring di tanah, mengambil pecahan baju besi cahaya dengan air mata yang mengalir di wajahnya. Pada saat ini, secercah harapan terakhir di hati Surya hancur begitu saja. Awalnya, Surya berencana untuk meningkatkan kekuatan kultivasinya menjadi 2 juta tahun dalam 2000 tahun, kemudian lulus ujian untuk menjadi budak penjaga ruang. Namun, sekarang dengan kebangkitan tanpa malam dan Yosefa, rencananya telah berubah dan semua itu sirna. Senior Hamdan, Oberon, maafkan aku. Surya terisak dan menangis. Keesokan harinya, Hayden kembali dari luar, lalu menatap Surya yang tampak kuyu. Dia mengerutkan kening dan bertanya, ada apa? Kenapa kamu terlihat seperti ini? Apa seseorang datang ke sini dan menimbulkan masalah saat aku pergi? Enggak, Surya menggelengkan kepalanya dan menjawab, Pak Hayden, maaf, aku cuma merasa nggak enak badan akhir-akhir ini. Begitu, kalau begitu, kamu harus istirahat yang baik selama beberapa hari. Terima kasih, Pak Hayden. Di hari-hari berikutnya, Surya tidak punya energi dan wajahnya hanya menunjukkan kekecewaan terhadap masa depan. Sampai pada hari ini, Surya meletakkan tali untuk mengambil air dari sumur. Dengan bantuan permukaan air yang terbentuk dari air sumur, Surya melihat penampakannya saat ini. Tiba-tiba Surya kaget dan tidak percaya.
Dia membuang tali di tangannya dan jatuh ke tanah. Kemudian, Surya berdiri lagi, bergegas ke permukaan sumur dan melihat ke bawah. Surya tersentak saat melihat bayangannya di air sumur. Dia menggertakkan gigi dan berkata, "Surya, kamu nggak bisa terus seperti ini. Bukankah kamu juga memahami misteri dimensi naga terperangkap? Sekarang, dimensi naga terperangkap juga bisa meningkatkan kecepatan dimensi hingga 10 kali lipat dari kecepatan dimensi di luar. Kultivasi 1,8 juta tahun, sekarang cuma membutuhkan 180.000 tahun. Lagi pula, bagaimana kamu tahu kalau kamu nggak bisa melakukannya?" Surya mengangkat kepalanya dan berteriak. Akhirnya dia membuka simpul hatinya. Bab 2874. 1000 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Hayden sekali lagi pergi ke kota utama Skadif. Kali ini, dia mengatakan bahwa ada sesuatu yang penting. Penguasa kota utama Skadif mengundang 100 kultivator teratas di kota utama untuk mendiskusikan hal-hal penting. Kali ini, Hayden akan tinggal di kota utama Skadif selama 500 tahun. Kultivasi 1000 tahun ini, telah meningkatkan kultivasi Surya selama 10.000 tahun. Pada saat yang sama, pemahaman Surya tentang dimensi telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Surya memanfaatkan waktu ketika Hayden pergi ke kota utama Skadif untuk membuat dimensi naga terperangkap. Di dalam dimensi naga terperangkap, kecepatan dimensi menjadi 10 kali lipat dari dunia luar. Surya sekali lagi mencoba meningkatkan kecepatannya. Kali ini, dia berhasil meningkatkan kecepatan dimensi hingga 20 kali lipat dari dunia luar. Surya berkultivasi di dimensi naga terperangkap selama 500 tahun. Sebelum keluar, dia mencoba untuk ketiga kalinya. Surya meningkatkan kecepatan aliran dimensi dari dimensi naga terperangkap menjadi 25 kali lipat. Makin cepat kecepatan aliran dimensi yang ingin ditingkatkan, makin kuat kekuatan kultivasi yang dibutuhkan. Peningkatannya bisa beberapa kali atau bahkan puluhan kali lipat. Oleh karena itu, Surya menyadari bahwa akan lebih sulit lagi untuk meningkatkan laju aliran dimensi naga terperangkap di masa depan. Namun, yang lebih mengejutkan Surya adalah Hayden kembali dan membawa kabar buruk. Dunia naga perak telah dihancurkan oleh para kultivator. Apa? Saat mendengar ini, Surya tiba-tiba berdiri dari kursinya dan berkata, dunia naga perak dihancurkan oleh para kultivator. Apa karena ini pertarungan antar kultivator, lalu energi dalam pertarungan antara kedua belah pihak terlalu kuat dan akhirnya membuat dunia naga perak hancur? Enggak, Hayden menggelengkan kepalanya dan menjawab, cuma ada satu orang di sisi lawan. Satu orang, ya, benar cuma satu orang. Satu orang tapi bisa menghancurkan dunia naga perak. Ulang Surya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia menggertakkan gigi, kemudian bergumam, bagaimana mungkin? Hayden mengangkat bahu tak berdaya seraya berkata, nggak ada yang mempercayainya, tapi begitulah faktanya. Selain itu, aku yakin dalam beberapa hari berita kehancuran dunia naga emas pasti akan datang. Apa? Dalam beberapa hari? Memangnya kultivator itu bisa menghancurkan dua dunia dalam beberapa hari? Mungkin sekali terjadi. Kalau begitu kenapa, penjaga ruang nggak menghentikannya? Kenapa dia membiarkan orang itu melakukan ini? Hayden mengangkat bahu tak berdaya, kemudian menjawab, setiap dimensi memiliki perubahannya sendiri. Penjaga ruang akan melakukan tugasnya sesuai dengan urutan yang sudah diatur. Kali ini, kemunculan orang itu nggak membuat penjaga ruang mengambil tindakan. Sepertinya kali ini rencana penggantian dimensi sudah tiba. Apa maksudnya? Hayden menatap Surya yang kebingungan seraya menjelaskan, mungkin sulit bagimu untuk memahaminya sekarang, tapi aku harap kamu bisa mengingat kalau dunia naga biru pada akhirnya nggak bisa dipertahankan, maka seluruh ruang atas akan mengalami perubahan. Pada saat itu, semua kultivator di ruang atas akan mati. Apa ini? Surya tercengang. Dia awalnya berpikir bahwa selama dia berkultivasi dengan baik, maka setelah 100.000 tahun, kultivasinya akan meningkat. Kemudian, Surya akan menjadi budak penjaga ruang dan dapat kembali ke ruang tengah. Namun, dia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi sekarang. Ruang atas sedang mengalami perubahan. Jika tiga dunia dihancurkan, semua kultivator ruang atas pasti akan mati.
Bab 2875. Kenapa bisa begini? Kenapa bisa seperti ini? Surya merasa sangat bingung. Kebangkitan tanpa malam dan Yosefa sudah membuat Surya tercengang. Sekarang, seorang kultivator jahat yang sangat kuat tiba-tiba muncul di ruang atas. Dia mencoba menumbangkan ruang atas dan menyebabkan perubahan di ruang atas. Tekanan besar datang dan Surya merasa sangat putus asa. Benar saja, beberapa hari kemudian, muncul kabar bahwa dunia naga emas dihancurkan. Pada saat yang sama, sejumlah besar kultivator muncul di langit. Para kultivator ini awalnya tinggal di dunia naga emas dan dunia naga perak, karena kedua dunia tersebut relatif dekat. Oleh karena itu, ketika dunia naga perak dihancurkan, beberapa kultivator pergi ke dunia naga emas. Sekarang, dunia naga emas hancur, semua kultivator hanya bisa pergi ke dunia naga biru. Tiba-tiba, dunia naga biru menjadi penuh sesak, lalu pertarungan terjadi baik di langit dan di bumi. Saat pertarungan berlangsung, banyak kultivator yang tewas satu persatu. Hanya dalam beberapa hari, seluruh dunia naga biru dipenuhi dengan bau darah yang menyengat. Banyak orang bergegas menuju kuil ruang dan waktu tempat tinggal penjaga ruang. Mereka berlutut di tanah untuk memohon, berharap penjaga ruang di kuil ruang dan waktu dapat mengambil tindakan untuk menghadapi iblis ini. Namun, segalanya tidak berkembang seperti yang dibayangkan semua orang. Ketika dua sosok muncul di langit, seluruh dunia naga biru menjadi sunyi. Kemunculan kedua orang ini seperti kedatangan dewa kematian, ada keheningan yang menegangkan antara langit dan bumi. Semua orang menatap mereka, seolah menunggu keputusan takdir. Ketika Surya menatap ke arah dua orang di langit, dia tertegun karena kedua iblis yang dikabarkan telah menghancurkan dunia naga emas dan dunia naga perak ternyata adalah iblis tanpa malam dan wanita kesayangannya Yosefa yang muncul di dunia cermin perunggu. Ini, bagaimana mungkin? Surya benar-benar tercengang. Hayden menghela napas sambil berkata, "Sudahlah, hari ini cuma bisa mengandalkan kultivator seperti kami." Hayden menepuk bahu Surya sambil berkata, "Surya, lindungi rumah kita dengan baik." "Aku pergi." Setelah mengatakannya, Hayden berubah menjadi cahaya putih dan melesat langsung ke langit. Surya berteriak, "Pak Hayden, jangan!" Pada saat yang sama, ribuan cahaya putih terbang dari berbagai arah di dunia naga biru. Ribuan kultivator dengan kemampuan kultivasi lebih dari 1 juta tahun berkumpul di bawah langit untuk bertarung dengan iblis tanpa malam dan Yosefa sebagai pusatnya dan mereka melakukan pengepungan besar. "Dasar brengsek, apa kamu pikir kamu bisa menghadapi para kultivator kuat dari 3 dunia kita, sendirian?" Iblis tanpa malam mencibir dan menyahut, "Aku nggak dikenal oleh kalian sejak aku lahir. Sekarang, aku cuma mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Aku akan membunuh kalian, kemudian menghancurkan dunia naga biru, lalu aku akan membangunnya kembali dimensi yang kuat di atas ruang atas. Kalian semua kultivator sampah harus memasuki reinkarnasi untukku." Saat mendengar ini, semua orang terdiam. Pada saat ini, seorang kultivator tua berdiri sambil berkata, "Tanpa malam, aku salah karena sudah menyalahkan orang tuamu saat itu dan itu menyebabkan keluargamu dibenci oleh para kultivator. Masalah ini semuanya salahku. Tanpa malam, kalau kamu rela menghentikannya sampai sini, aku, Sam rela bunuh diri hadapanmu. Biarkan masalah ini berakhir di sini." Tanpa malam menatap Sam dengan dingin seraya berkata, "Apa yang terjadi saat itu, kenapa kamu nggak bunuh diri saat itu juga? Saat itu, kamu jelas tahu kalau orang tuaku dituduh secara salah, tapi kamu nggak mengatakannya ke publik. Bahkan, setelah ratusan ribu tahun, kamu sudah menyembunyikannya dan tetap hidup sampai sekarang. Sebagai penguasa kota, kamu sudah mendapatkan terlalu banyak, tapi kamu nggak pernah meminta maaf kepada orang tuaku. Kamu juga nggak membersihkan nama orang tuaku. Karena itu, sekarang aku sudah cukup kuat. Kenapa aku harus melepaskan kalian semua begitu saja?" Tanpa malam melihat sekeliling dengan tatapan nyalang, ekspresinya seperti serigala yang haus darah. Namun, saat ini, sebuah pedang panjang menusuk jantung Sam dari belakang. "Ark!" Sam menengadahkan kepalanya ke belakang dan menjerit kesakitan, lalu tewas seketika.
Orang yang membunuh Sam adalah seorang kultivator dengan badan kurus. Saat ini, dia berseru dengan tubuh gemetar, "Sekarang Sam sudah menerima balasan yang pantas, tolong lepaskan kami." Bersambung ke bab 2676. Terima kasih.